Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kelembagaan sosial ya. Kelembagaan sosial atau kelembagaan masyarakat atau biasa juga disebut peran atas sosial. Jadi nanti di akhir sesi ini akan saya berikan satu contoh bagaimana sih sistem peran atas sosial, kelembagaan sosial itu berkaitan dengan kegizian atau masalah gizi yang ada di masyarakat. Langsung saja. Baik. Untuk definisi, ya ada berbagai macam jenis definisi mengenai kelembagaan sosial maupun kelembagaan masyarakat ataupun peran atas sosial. Namun diantaranya di sini kita bisa melihat bahwa pada intinya lembaga sosial itu hadir karena adanya kebutuhan atau dalam sebuah kehidupan manusia itu memerlukan keteraturan, ya, memerlukan petunjuk-petunjuk agar dapat melakukan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, lembaga sosial tumbuh karena manusia dalam hidupnya memerlukan keteraturan ini menurut Sukanto. Kemudian lembaga sosial juga merupakan satuan norma khusus ya yang menata serangkaian tindakan yang berpola untuk keperluan khusus manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Lagi-lagi di sini kata kuncinya adalah norma. Dalam hal ini kita bisa mengartikan norma itu adalah aturan atau keteraturan. Dan dalam beberapa definisi juga disampaikan bahwa untuk mendapatkan keteraturan hidup bermasyarakat, maka perlu merumuskan norma-norma dalam masyarakat sebagai panduannya. Oleh karena itu, lembaga sosial itu sendiri adalah norma-norma itu juga, norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jadi sekali lagi, kelembagaan sosial adalah sesuatu yang mengatur keberadaan masyarakat di suatu daerah. Jadi ada berbagai macam bentuk lembaga sosial, ya, namun pada prinsipnya segala sesuatu yang terjadi di masyarakat itu perlu diatur, dan yang mengatur itu adalah kelembagaan sosial. Nah, apa kaitan norma dan kelembagaan? Seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa norma-norma ini ya disebut juga sebagai kelembagaan sosial. Ya, sebagai contoh pada zaman dahulu ya, proses jual beli itu terjadi antara seseorang ya, dan tidak harus berbagi keuntungan. Namun setelah semakin ke sini terjadi kebiasaan, terjadi perubahan di mana ada keuntungan ya, baik itu oleh perantara maupun sebagai pembeli ataupun sebagai penjual, dan itu ditetapkan oleh norma-norma siapa yang menanggung keuntungan tersebut. Ya, jadi dengan adanya aturan-aturan ini itu akan membentuk sebuah kelembagaan di masyarakat ya, lembaga sosial. Namun tidak semua norma-norma yang ada dalam masyarakat itu merupakan lembaga sosial, karena untuk menjadi sebuah lembaga sosial itu lembaga sosial mengalami proses yang sangat panjang. Proses inilah yang disebut kelembagaan atau institutionalize ya. Apa itu kelembagaan? Kelembagaan adalah sebuah proses yang berjalan ya dan teruji dari kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat menjadi sebuah institusi atau lembaga yang akhirnya menjadi panduan ya dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, panduan-panduan inilah yang biasa kita sebut peran atas sosial atau kelembagaan sosial atau lembaga sosial. Kira seperti ini ya proses terbentuknya sebuah kelembagaan sosial atau sebuah lembaga ya. Mulai dari norma itu sendiri yang bisa saja terbentuk secara tidak sengaja ya, ataupun juga terbentuk secara di luar dugaan ya. Ada berbagai upaya yang bisa terjadi. Yang pertama itu caranya adalah tentang usage, bagaimana caranya antara hubungan antara individu, perbuatan, ya. Kemudian seperti yang tadi disampaikan bahwa
dengan adanya salah satu cara proses terbentuknya melalui usage ini itu sebenarnya normanya itu kurang kuat atau sangat lemah, sehingga tidak terjadi apabila seseorang melakukan penyimpangan, yang nanti kita bahas mengenai penyimpangan itu tidak akan menimbulkan akibat atau hukuman yang berat. Kemudian norma juga dapat terbentuk secara kebiasaan ya, atau folkways. Jadi di sini kebiasaan itu kan sesuatu yang berulang-ulang dan dibentuk sehingga menjadi sesuatu yang sama ya. Dan kebiasaan ini akan menjadi kesukaan ya, kesukaan. Jadi orang akan menyukai perbuatan tersebut dan bukan cuma satu atau dua orang, tapi hampir banyak orang, sebagian orang menyukai kebiasaan tersebut dan nantinya akan jadi sebuah norma juga, sebuah aturan ya yang disepakati oleh masyarakat, dan ini biasanya lebih kuat ya, lebih kuat dibanding dari sesuatu yang muncul dari perbuatan hubungan antar individu. Karena ini kebiasaan yang diulang. Dan ada juga tata kelakuan ya yang sifatnya biasanya hidup dari sebuah kelompok tertentu yang menjadi sebuah alat pengawas ya, memberikan batas perilaku, mengidentifikasi individu dan menjaga solidaritas, dan ini biasanya lebih kuat ya. Dan yang terakhir itu adat istiadat, custom, yang kadang sifatnya kekal dan sangat kuat ya, dan inilah yang biasanya yang lebih disebut sebagai kelembagaan kelembagaan sosial gitu ya. Jadi kelembagaan sosial itu lebih banyak mengatur mengenai adat istiadat, norma-norma yang terjadi di masyarakat. Ya. Kapan sebuah norma dikatakan telah melembaga ya? Ya tadi kalau kita kembali ke cara atau proses terbentuknya, di mana ada adat istiadat ya, custom itu sesuatu yang sudah diketahui, kemudian dipahami, kemudian ditaati dan dihargai. Diketahui ya ya tidak gitu misalnya ya, ada aturan yang diketahui ya, dan aturan itu sudah dipahami gitu ya, artinya sikapnya itu sudah merasakan bagaimana cara menaati peraturan tersebut, sehingga dalam praktiknya dia sudah menaati ya, melakukan praktiknya, dan dia menghargai dengan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma tersebut, kelembagaan tersebut ya, sehingga secara tidak langsung setelah proses jangka panjang, maka aturan-aturan ini atau norma-norma ini terbentuk menjadi sebuah kelembagaan. Kelembagaan, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kelembagaan merupakan norma-norma. Oleh karena itu, kelembagaan merupakan sebuah sistem pengendali, ya, di mana kelembagaan sosial ini mengendalikan ya pengendalian sosial. Ya, ada berbagai tujuan pengendalian sosial, namun secara umum tujuannya adalah untuk mencapai keserasian antara stabilitas, terutama yang bertujuan untuk mencapai stabilitas perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Kemudian bagaimana pengendalian sosial ini menciptakan atau mencapai sebuah keadaan yang damai gitu ya, sehingga tidak ada rasa ketimpangan ya terjadi di masyarakat. Artinya pengendalian sosial ini ya menuju ke proses keadilan atau kesembandingan antar masyarakat. Sistem pengendalian sosial itu merupakan sebuah cara ya untuk bagaimana agar seseorang dapat dapat mencapai kedamaian melalui berbagai cara ya. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan oleh pengendalian sosial itu sendiri. Kalau kita lihat di sini, mulai dari tanpa kekerasan, paksaan, kemudian compulsion sampai persuasion ya. Di sini kita lihat kalau tanpa kekerasan ya biasanya lebih persuasif ya, bagaimana masyarakat yang aman, yang tentram diajak untuk mengikuti norma-norma dan masyarakat tidak ada
paksaan, maksudnya tidak ada feedback yang negatif, ya. Berbeda kebalikannya dengan paksaan, ya, di mana akan menimbulkan reaksi yang negatif. Ada beberapa memang norma yang kadang individu itu yang sudah kita bahas sebelumnya ya, di pertemuan lalu ada individu yang memang tidak setuju dengan norma-norma tersebut. Kemudian ada pun orang yang terpaksa taat karena situasi dan kondisi ya. Jadi misalnya dia berada dalam satu keluarga yang memang taat, maka dia akan mengikuti terpaksa meskipun terjadi konflik dalam dirinya. Dan ada juga yang terjadi karena nilai tersebut hilang. Kemudian dalam pengendalian sosial agar tidak terjadi gangguan, maka itu perlu pencegahan. Ya, pencegahannya bisa diawali dengan sosialisasi maupun adanya proses pendidikan, ya baik itu secara formal dan informal. Jadi dengan adanya sistem pengendalian sosial ini bisa menjamin masyarakat agar bisa lebih damai. Ya, ada beberapa alat-alat yang bisa kita jadikan sebagai pengendalian sosial, yaitu pendidikan. Ya, pendidikan ini berfungsi untuk bagaimana menambah pengetahuan sehingga keyakinannya lebih meningkat ya akan kebaikan norma-norma yang terjadi di masyarakat. Kemudian apresiasi yang memberikan penghargaan bagi orang yang taat sehingga orang akan semakin banyak yang taat. Kemudian mengembangkan rasa malu ya, ada kadang hal-hal yang menyimpang ya sehingga itu menjadi bahan cerita atau bahan desas-desus ya, gosip. Kemudian rasa malu juga dapat hadir dari teguran. Kemudian menimbulkan rasa takut ya, artinya ada hukuman, jika dilanggar akan terjadi hukuman. Sehingga ya artinya perlu tata tertib dan sanksi ya yang tegas bagi para pelanggar. Nah, itu juga termasuk sistem hukum. Dan ada hal juga yang berkaitan dengan agama ya, karena pada prinsipnya semua agama itu mengajar kepada kebaikan, mengikuti apa-apa yang sudah diatur. Ya, jadi umum kelembagaan ya, baik itu lembaga masyarakat maupun lembaga sosial. Ya, suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi, pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Kemudian suatu tingkat kekekalan tertentu yang merupakan ciri dari semua lembaga kemasyarakatan. Jadi lembaga ini akan berada pada suatu daerah atau suatu wilayah itu selama kelembagaan ini disepakati bersama, maka itu akan berada terus. Kemudian lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu dan ada alat-alat perangkatnya ya, perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuannya. Biasanya ada simbol atau lambang ya yang menjadi ciri khasnya, dan tentu saja suatu lembaga kemasyarakatan itu mempunyai tradisi tertulis dan tidak tertulis. Kalau kita sebut dalam apa namanya, budaya itu ada yang tertulis, ada yang memang secara turun-temurun telah ada, tidak tertulis. Bagaimana caranya mempelajari lembaga kemasyarakatan yang ada analisis historis, analisis komparatif, dan analisis fungsional. Jadi lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan itu ya kita bisa ketahui dari berbagai analisis ya. Di sini kalau berbicara analisis historis tentu saja mulai dari sejarah timbul dan perkembangan lembaga itu sendiri. Kemudian komparatif itu bagaimana kita membandingkan antara lembaga, dan fungsional bagaimana melihat ya hubungan antara lembaga-lembaga tersebut di dalam masyarakat. Nah, bagaimana untuk mengetahui apakah sebuah kelembagaan sosial itu efektif atau tidak? Ada dua hal yang bisa terjadi ya. Ada dua impact yang bisa saja terjadi di dalam masyarakat mengenai kelembagaan sosial. Yang tadi saya sudah sebutkan di awal, ada penyimpangan. Di sini ada conformity, ada deviation. Conformity artinya setuju, ya. Kemudian deviation artinya tidak setuju atau menyimpang, ya. Kalau conformity itu proses penyesuaian diri dengan masyarakat dengan mengindahkan kaidah dan nilai masyarakat.
sehingga menghasilkan ketaatan atau kepatuhan, ya, dan biasanya terdapat pada masyarakat yang relatif stabil aktivitasnya dan lebih banyak berada di desa maupun di daerah-daerah ya dibanding di kota. Kenapa di kota apa namanya jarang ya? Di kota itu dianggap sebagai hambatan terhadap kemajuan atau perkembangan karena sistem yang ada di masyarakat kota itu terlalu majemuk ya, terlalu banyak ya di situ sehingga bisa jadi lebih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Nah, penyimpangan sendiri atau deviation itu ya mungkin terjadi karena adanya nilai-nilai sosial yang dianggap buruk atau tidak sesuai dengan individu tersebut atau masyarakat tersebut. Jadi kalau ada terjadi penyimpangan, pertanda suatu struktur itu perlu diubah. Ya, jadi ketidakserasian antara aspirasi dan saluran yang tujuannya untuk mencapai cita-cita tersebut biasanya terjadi perilaku yang menyimpang. Nah, perilaku yang menyimpang ini lebih mementingkan suatu nilai sosial budaya dibanding dengan kaidah-kaidah yang ada untuk mencapai cita-cita. Nah, apa contoh yang antara kelembagaan sosial dan juga masalah gizi? Di sini saya coba mengambil contoh bagaimana perilaku menyimpang itu dapat menimbulkan masalah gizi. Seperti yang kita ketahui bahwa kelembagaan sosial itu menciptakan aturan atau norma yang sebaiknya diterapkan oleh masyarakat atau dipatuhi. Namun memang pada prinsipnya atau pada kenyataannya itu dapat terjadi tadi deviation atau penyimpangan. Ya, sebagai contoh di sini yang bisa kita lihat adalah adanya perilaku menyimpang yang tidak sesuai yang diberlakukan oleh negara kita atau masyarakat kita, yaitu pernikahan usia dini. Ya, kalau kita melihat pernikahan usia dini, ini bisa dikatakan sebuah perilaku menyimpang karena ya mungkin saja ada yang beranggapan bahwa hak semua orang untuk menentukan kapan dia menikah usianya. Namun kalau kita mengacu pada berbagai kondisi ya ataupun pada negara itu beranggapan bahwa pernikahan usia dini ini merupakan perilaku yang tidak tepat gitu. sehingga perlu kita perlu melihat kembali apakah memang akan menimbulkan masalah. Kalau kita kaitkan dengan gizi, masalahnya adalah ya di sini bisa dilihat pernikahan usia dini, mental belum siap ya, ada beberapa hal yang belum siap, keluarga juga belum siap, sehingga bisa menimbulkan masalah nanti pada baik itu pada dirinya maupun pada anaknya nanti ya. Ya, anaknya bisa terganggu masalah kesehatan dan gizinya. Sudah banyak contoh ya yang berkaitan dengan bagaimana usia ibu menikah dengan kejadian stunting misalnya. Ya, dari berbagai analisis menyebutkan bahwa semakin kecil usia menikah, maka semakin tinggi prevalensi stuntingnya. Jadi ini salah satu contoh perilaku menyimpang dampak dari kelembagaan sosial. Baik, saya rasa itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.